Jamaah sholat Isya Masjid Umar bin Khattab rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Isya malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita dapatkan, kita nikmati, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut, kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat, Isya malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Umar bin Khattab, guna memenuhi undangan Allah atau panggilan Allah melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan sehabis sholat Isya kita bisa membagi waktu di kesibukan waktu sehari-hari, tapi kita bisa menyempatkan waktu, dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama, bareng-bareng, atau ta'lim seperti yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, kita masih berlanjut membahas tentang masalah fikih kewanitaan. Untuk tema pembahasan kajian pada malam hari ini, kita akan membahas tentang masalah aurat perempuan atau auratnya ibu-ibu. Ada hal kadang-kadang jamaah rahimakumullah menjadi tidak nyaman di antara kita karena banyak sorotan-sorotan bahwa auratnya atau pakaiannya Aisyah itu katanya tidak islami. Banyak tudingan-tudingan seperti itu. Lalu bagaimana sih pendapat Muhammadiyah tentang masalah aurat wanita itu? Baik, kita mulai dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan tentu diawali dengan salam ya. Kemudian, bolehkah wanita Islam memperlihatkan garis miring menampakkan perhiasannya kepada wanita non-muslim? Foto itu tapi sing situ atau mungkin gumbulane orang muslimah dengan non-muslimah itu. Mohon pencerahannya itu. Kalau anak saya masuk suatu sekolah umum yang terdiri dari berbagai agama serta menyediakan garis miring harus menginap dalam asrama sekolah. Apabila anak perempuan saya membuka kain kudungnya atau menampakkan perhiasannya? Apabila anak perempuan saya membuka kain kerudungnya atau menampakkan perhiasannya, padahal dalam kamar asramanya ada perempuan non-muslimah ya. Apakah anak perempuan saya berdosa? Kalau menurut ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu bagaimana pendapatnya, Bu? Pertanyaannya di akhirnya salam, pertanyaan dari A.E. Riyadi. Kemudian oleh Majelis Tarji disidangkan pada hari Jumat tanggal 11 Sya'ban 1428 Hijriah, garis miring atau bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2007 Masehi itu. Atau bulan Hijriahnya 9 Rabiul Awal. Oh, berarti 2 kali ini ya. Dan 9 Rabiul Awal 1430 Hijriah, garis miring bertepatan dengan 8 Maret 2009 Masehi itu. Jawaban dari Majelis Tarji, mari kita simak bersama-sama. Okay? Sebelum menjawab pertanyaan saudara,
Kami kutipkan lebih dahulu ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan masalah aurat. Antara lain ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum. Dzalika azka lahum illallah khabirum bima yasnaun. Yang artinya katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Ghadul basar, menahan pandangan. Bisa menundukkan, itu ghadul ya, bisa walaupun enggak ditundukkan tapi enggak melihat lawan jenis. Namanya ghadul basar itu. Dan memelihara kemaluannya itu. Artinya auratnya tidak dinampakkan. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Quran surah An-Nur, nomor urutan surahnya 24, ayatnya 30. Berikutnya juga An-Nur ini. Khusus kepada muslimah ini. Wa kul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafaqna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhara minha. Al-ayat itu. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan, yaitu diantaranya maksudnya auratnya. Bentar ya, muncul tulisan. Kecuali yang biasa nampak daripadanya itu. Nanti penjelasan illama dharomina itu apa yang boleh dinampakkan itu. Ada penjelasan secara khusus berdasarkan tafsir-tafsir yang mutabar. Sama dengan An-Nur tadi, cuma beda ayatnya itu. Berikutnya ayat yang lain, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'al mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayrafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini Al-Ahzab 59. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin termasuk kita-kita ini ya, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Jilbab buatan kudung ya, ke seluruh tubuh mereka itu. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedikit sebelum kita melanjutkan penjelasan, ada asbabun nuzulnya ya rahimakumullah, ketika yang diturunkan saat di kota Madinah ini. Kemudian disampaikan kepada kaum wanita saat itu. Yang mendengar berita turunnya ayat ini, wanitanya juga ada yang di pasar, lagi belanja, dan ada yang di mana-mana. Maka ketika itu yang pakaiannya wanitanya nggak sempurna, semuanya pulang ke rumah untuk menutup tubuhnya. Kata Aisyah dikatakan ada ketika itu wanita pulang ke rumah tapi pakaiannya ya seadanya saja. Akhirnya gorden-gordennya di rumahnya dilepas semuanya untuk menutup auratnya. Begitulah ya sikap sahabiyah, kaum wanita di kalangan Rasulullah ketika turun ayat mereka itu gak ada tawar-menawar, gak godisi, tidak langsung direspon dengan apa? Respon yang cepat. Sekadek dinyang itu. Kados wanita sekarang kata ini. Penjelasan dua ayat dari surat An-Nur, yaitu ayat 30 dan 31 tergolong ayat Madani yang turun di Madinah memang. Sebab seluruh ayat dari surah An-Nur adalah surat Madaniyah itu. Ini terangkan dalam tafsir Al-Qasimi itu.
Adapun asbabun nuzul kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ayat 30 surah An-Nur menurut riwayat yang ditakhrij atau dikeluarkan, diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pada masa Rasulullah SAW ada seorang berjalan di suatu jalan di Madinah. Kemudian dia melihat seorang wanita dan wanita itu pun juga melihatnya. Saling pandang-mandang gitu. Lalu syaitan pun mengganggu keduanya itu. Sehingga masing-masing melihatnya karena terpikat. Pandangan pertama ya, gak apa-apa itu. Pandang berikutnya, ada apa ya itu. Ketika laki-laki itu mendekati suatu tempat untuk mengintai wanita tersebut, hidungnya terbentur tembok. Hingga luka. Dan berdarah-darah itu. Lalu ia bersumpah, demi Allah tidak akan membasuh darah ini sebelum bertemu Rasulullah SAW. Dan menceritakan peristiwa tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, itu adalah balasan dosamu. Balas langsung oleh Allah jadi itu. Kemudian turunlah ayat surah An-Nur tadi ya, ayat 30 ini. Itulah berdasarkan penuturan dari tafsir itu. Asbabun nuzul. Tafsir diantaranya, tafsir Ibnu Katsir juga begitu, tafsir yang lain juga begitu. At-Tabari juga mengatakan begitu. 2 ayat 31 surah An-Nur. Menurut riwayat yang ditakhrij atau dikeluarkan oleh Ibnu Katsir dari Muqatil dan Ibnu Hibban ya. Dari Jabir Ibnu Abdillah Al-Ansor. Ia berkata, saya menerima berita bahwa Jabir Ibnu Abdillah Al-Ansori meriwayatkan bahwa Asma binti Mas'ad ketika berada di kebun kurma miliknya, datanglah beberapa orang wanita dengan tidak memakai pakaian yang rapi. Sehingga tampak gelang kaki dan dada mereka. Kayak kudung ya, tapi dadanya masih dibuka. Maka berkatalah Asma, ini tidak pantas. Lalu turun ayat 31 surah An-Nur ini. Ayat 30 ditujukan kepada kaum muslimin, sedangkan ayat 31 ditujukan mukhotok, artinya diarahkan ayat tersebut kepada kaum yang perempuan yang beriman itu, mukminat itu ya, para mukminat itu. Sekalipun kedua ayat itu diturunkan karena sebab tertentu, tetapi berlaku secara umum. Kan ada kaidah itu. Al-ibrah itu la bi khusus sabat. Tidak ada karena sebab khusus kemudian tidak berlaku umum. Yang berlaku ibarohnya maksudnya adalah umum. Itu kaidah tafsir itu. Oleh karena itu larangan melihat atau menampakkan aurat ditujukan kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua ayat tersebut dikuatkan juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya diriwayatkan dari Abu Dawud ini. Anna Asma binta Abi Bakar. Sesungguhnya Asma binti atau bintu Abi Bakar dakhalat masuk ala Rasulillah kepada maksudnya masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaiha, dan atasnya maksudnya dia siap menggunakan baju riqaq, ya. Riqaq adalah yang tidak tertutup rapi. Fa'arada anha Rasulullah, akhirnya Rasulullah berpaling darinya, memalingkan pandangannya. Wa qala, maka Rasulullah bersabda, ya Asma, hai Asma, innal mar'a, sesungguhnya perempuan, idza tatkala itu balaghatil mahid, kalau sudah sampai artinya sudah datang haid, berarti sudah baligh. Lam yasluh, tidak layak, tidak pantas lah baginya ayyura, untuk dinampakkan minda darinya illa hada wa hada, kecuali yang ini itu. Sambil Rasulullah wa isara, Rasulullah isaronya dengan tangannya ila wajhi, menuju wajahnya, artinya wajah itu boleh dinampakkan. Wa kafai, dan
wajah boleh dinampakkan. Semuanya berarti aurat yang harus ditutup. Kecuali yang boleh dinampakkan hanya dua, wajah dan telapak tangan. Abu Daud dari Aisyah itu. Nah, hadis tersebut bukan hanya melarang menampakkan aurat, bahkan memakai pakaian tipis pun juga dilarang. Jadi pakaian tipis ya, tertutup semuanya itu. Mungkin juga wajahnya ditutup barangkali itu ya. Tapi tipis semuanya, buat langsal. Napa tipis ngoten niku? Ya tipis nggih. Ketok jerone kabeh ngoten niku. Kalau press body mboten tipis, ketat. Iki wis ketat tipis wae. Ketat ya, enggak tembus pandang nggih mboten angsal. Hadis tersebut juga memberikan pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan aurat ialah ini. Seluruh tubuh perempuan maksudnya, kecuali yang bukan aurat yang boleh dibuka adalah muka dan telapak tangan. Tafsir Munas mengatakan dalam surah An-Nur tadi ayat 31, illa ma dhara minha, seperti itu, illa kecuali. Artinya semuanya ditutup, kecuali yang tidak ditutup apanya? Ma dhara minha. Di antaranya Ibnu Nas mengatakan yang nampak apa yang boleh dilihat atau dibuka, yaitu muka dan telapak tangan. Jadi illa ini ada kecuali, istilah itu. Kecuali artinya semuanya ditutup wanita. Auratnya ditutup, kecuali yang tidak ditutup adalah muka dan telapak tangan. Para ulama sepakat bahwa larangan itu menunjukkan kepada haram kalau dibuka. Maka menampakkan sebagian aurat kepada laki-laki yang bukan mahram. Mahram itu adalah bukan hubungan nasab, baik nasab musakharam maupun nasab ya, hubungan mahram karena kenasaban, keturunan itu. Kan diterangkan dalam surah An-Nisa, jumlahnya mahram itu adalah 23. Bukan muhrim ya, muhrim itu orang yang sedang ikhram. Tapi karena sudah salah tapi kaprah itu ya. Bagi seorang wanita adalah haram dan berdosa itu. Dan sebaliknya, orang laki-laki pun haram menampakkan sebagian auratnya kepada wanita yang bukan mahram baginya itu. Aurat laki-laki sudah pernah kita bahas dalam kajian HPT itu tentang masalah aurat laki-laki. Ketika bahas masalah surwal. Surwal itu kan dari kata celana itu, tapi celana HW itu. Sebab aurat hanya diperbolehkan dilihat oleh suami atau istri saja itu. Mengenai pertanyaan saudara, yakni hukum wanita muslim memperlihatkan aurat pada wanita non-muslim. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Jamul Ahkam ya, jilid 12, ini halamannya ada semuanya, mengatakan aurat wanita muslim tidak boleh dilihat oleh perempuan non-muslim. Kecuali oleh ibunya sendiri, meski ibunya tersebut seorang kafir atau musyrikah itu. Ibnu Juraid, Ubadah bin Nasa dan Adisam Al-Qari membenci seorang muslimah yang terbuka auratnya ketika menerima tamu seorang wanita Nasrani itu. Sedangkan Ibnu Abbas berkata, haram bagi seorang muslimah terlihat auratnya oleh wanita-wanita Yahudi dan Nasrani itu. Podo wedoke tapi mboten angsal karena dia adalah wanita bukan muslim atau ajnabi itu. Agar mereka tidak menceritakan sifat wanita muslimah tadi pada suami-suami wanita. Wanita Yahudi atau suami wanita Nasrani itu. Demikianlah halnya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai. Ia pernah menulis surat kepada Abu Ubaidah yang berisikan isinya suratnya larangan wanita muslim bercampur dengan wanita kafir atau wanita musyrikah dalam sebuah pemandian atau hamam, tempat ya, jeding mungkin itu ya. Hamam itu kan kamar mandi itu.
atau mandi bersama. Padha wedok mboten angsal itu. Termasuk wanita sama-sama wanita muslim wonten jeding berdua itu mboten angsal kalau telanjang bulat mboten angsal itu. Sama laki-laki juga begitu tidak boleh itu. Podo gak apa-apa, podo lanangi itu nggak boleh itu ya. Sama perempuan juga begitu ya. Podo wedok perempuan kalau telanjang bulat di jeding ya nggak boleh sama-sama muslim ya, nggak boleh itu. Menurut hemat kami, pada prinsipnya aurat wanita muslim memang tidak boleh dilihat baik oleh wanita muslim maupun non-muslim. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul fitnah. Namun demikian, terkait kasus yang saudara sampaikan, yakni wanita muslim yang tinggal bersama wanita non-muslim, tinggalnya di asrama, di sebuah asrama, dapat dikategorikan itu kondisinya adalah kondisi darurat. Keadaan darurat yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan prinsip di atas, tetapi tetap harus dipegang itu ya. Karena satu asrama ya apa maning itu. Sekalipun begitu, bukan berarti bahwa wanita muslim bersangkutan dapat secara bebas membuka auratnya. Dia tetap harus berupaya semaksimal mungkin menutupi auratnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun podo wedoke, podo perempuannya itu. Yang satu misalnya muslim, yang satu non-muslim. Apalagi laki-laki jadi itu. Itu dulu jawaban dari Majelis Tarjih. Monggo kalau ada yang mungkin ada ditanyakan, mungkin ada yang mungkin dirasa belum jelas, monggo silakan.